Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut adalah video untuk mata kuliah Ekonomi Internasional 2 pertemuan yang kelima. Akan saya jelaskan terkait dengan mekanisme penyesuaian jika neraca pembayaran itu menghadapi disequilibrium ya. Nah, equilibrium ini bisa terjadi ketika neraca pembayaran menghadapi surplus atau defisit. Teman-teman masih harus ingat ya, surplus itu kapan terjadi dan defisit itu kapan terjadi. Nah, nanti komponennya neraca pembayaran, pertemuan sebelumnya kan ada neraca perdagangan, ada neraca modal ya. Nah, ini yang menyebabkan surplus atau defisit. Ketika neraca perdagangan surplus, di mana ekspor lebih banyak dibandingkan impor, dan ketika neraca modalnya tetap misalnya, maka itu surplus. Atau kalau surplus semua, baik itu neraca perdagangan maupun neraca modal, maka yang terjadi adalah surplus. Atau kebalikannya, ini ya ketidakseimbangan di neraca pembayaran atau balance of payment. Jika neraca pembayaran ini tidak mengalami keseimbangan atau kondisinya bisa surplus atau defisit pada periode tertentu, maka dibutuhkan mekanisme untuk mengembalikan neraca pembayaran itu dalam kondisi keseimbangan. Walaupun sebaiknya memang negara itu dalam kondisi surplus sehingga dia bisa membiayai kebutuhan transaksi internasionalnya. Tetapi dalam jangka panjang sebetulnya yang terjadi akan mengarah kepada equilibrium ya. Nah, bagaimana mekanismenya, mekanisme penyesuaiannya? Maka bisa dilakukan berdasarkan dua cara, yaitu ada yang bersifat otomatis. Ini merupakan proses ekonomi, ya, terjadi proses ekonomi, atau diskresi. Ini peran pemerintah, ada intervensi pemerintah terhadap keseimbangan neraca pembayaran. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nanti seperti apa, kita bahas pertama kali terkait dengan yang economic process dulu. Yang kedua nanti ada diskresi pemerintah. Nah, tetapi dalam suatu negara biasanya menganut dua kebijakan, ya, kebijakan nilai tukar. Yang pertama menggunakan fixed exchange rate, dan yang kedua menggunakan floating exchange rate. Ini akan berbeda kebijakannya. Nah, minggu kemarin sudah saya sampaikan materi perkuliahan terkait dengan dampak cadangan devisa terhadap ketidakseimbangan dari neraca pembayarannya. Nanti ini bisa dijelaskan dampaknya terhadap perekonomian berdasarkan 3 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme harga, yang kedua adalah mekanisme pendapatan, yang ketiga mekanisme moneter. Nanti saya ulangi lagi apa itu 3 mekanisme tadi ya. Setidaknya seperti ini. Ini mekanisme harga. Jika neraca pembayaran surplus, maka jumlah uang beredar dalam negeri dia akan cenderung naik. Ya, naik. Kenapa bisa naik? Karena dolar masuk ya. Dolar masuk, maka ini akan diganti dengan atau diintervensi oleh pemerintah. Pemerintah akan membeli dolar sehingga jumlah uang beredar dalam bentuk rupiah meningkat. Sehingga harga relatifnya, harga luar negeri terhadap harga domestik ini akan cenderung naik, ya, sehingga ya, ketika jumlah beredar naik, maka harga domestik akan cenderung naik, maka ekspor akan turun, sedangkan impor akan naik. Begitupun sebaliknya. Ini sudah saya jelaskan minggu kemarin ya. Berikutnya menggunakan mekanisme pendapatan. Ini sudah kemarin kita sudah bahas pertemuan yang kedua, pertemuan yang ketiga kalau tidak salah. Ada salah satu dari kalian yang maju untuk menjelaskan efek multiplier ini yang sederhana ya. Maka kita berdasarkan mekanisme pendapatan, ketika terjadi perubahan ekspor baik itu meningkat maupun menurun, saya ulangi lagi, apabila terjadi perubahan ekspor apakah dia itu meningkat atau menurun, maka akan berdampak terhadap perekonomian yang dilihat berdasarkan perubahan Y-nya atau perubahan pendapatan nasional ini sebesar angka multipliernya, tinggal dikalikan dengan perubahan X-nya saja. Itu ya. Ini yang mekanisme pendapatan. Jadi kalau ekspornya meningkat, maka kecenderungannya perubahan Y-nya juga akan meningkat karena hubungannya positif. Ya, tetapi bergantung dengan nilai B-nya. B itu adalah konsumsi otonom, MPC. Ya, marginal propensity to consume. Jadi kalau
tinggi juga, maka perubahannya tidak begitu besar. Artinya ini pembaginya juga besar ya. Ini yang mekanisme pendapatan. Nah, kita lanjutkan mekanisme moneter. Nah, ketika kita membahas mekanisme moneter, maka kita bisa melihat surplus atau defisit neraca pembayaran itu bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, ya, terhadap perekonomian suatu negara. Ini yang pertama, ketika surplus, maka tadi jumlah uang beredar akan meningkat. Nah, tapi kalau mekanisme harga tadi yang dilihat harga, tetapi mekanisme moneter yang dilihat adalah tingkat suku bunga. Jika penawaran uang meningkat, maka harga uang akan turun. Dengan kata lain, tingkat bunga turun. Tingkat bunga turun, maka investasi akan meningkat. Ya, investasi akan meningkat. Investasi yang meningkat itu akan menimbulkan dampak multiplier terhadap pendapatan nasional, sehingga pendapatan nasional pun akan meningkat. Pendapatan nasional meningkat, ini juga akan memiliki efek multiplier terhadap impor, ya, terhadap impor. Terutama kita bisa lihat secara langsung berdasarkan dampak multiplier dari investasi itu sendiri. Jadi M-nya kita ganti ya. M-nya sebagai penyebut, nanti ini pembilangnya adalah 1 min B. Ya. Ini dampak ketika surplus. Saya ulangi lagi, ketika surplus jumlah uang beredar akan meningkat, tingkat suku bunga turun, investasi meningkat, pendapatan nasional meningkat, dan impor juga meningkat. Begitupun sebaliknya yang terjadi. Ketika neraca pembayaran defisit, maka jumlah uang beredar akan cenderung turun. Tingkat suku bunganya akan naik, pengeluaran investasinya akan turun. Ya, kenapa? Karena orang akan lebih suka untuk menabung dibandingkan investasi. Karena ketika tingkat suku bunga naik, maka cost of investment-nya juga akan meningkat. Ya, sehingga nanti pendapatan nasionalnya turun dan impornya juga turun. Ya, oke. Ya, ini dua sudut pandang ekonomi, baik itu Keynesian maupun monetaris terhadap disequilibrium neraca pembayaran, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Kata Keynes, ketika neraca pembayaran surplus, maka jumlah uang beredar naik. Implikasinya tingkat suku bunga akan turun. Ya, suku bunga turun, investasi meningkat. Ya, investasi meningkat, pertumbuhan ekonomi naik, sehingga impor pun naik. Ya. Karena impor kan rumusnya yang kemarin yang pertemuan kedua saya sampaikan, M itu sama dengan M0 ditambah dengan M kecil kalikan dengan Y. Ini plus ya. Plus, sehingga M besar sama dengan M0, ini adalah impor impor autonomous, plus M kecil Y. M itu adalah multiplier impor terhadap pendapatan nasional. Karena positif hubungannya, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka impor pun akan naik. Ini menurut Keynesian. Berikutnya menurut monetaris, ketika surplus jumlah uang beredar naik, tapi ada dua kondisi. Saya ulangi lagi, nanti ada dua kondisi. Ketika real balance naik, artinya harga domestik tidak naik ya, sehingga daya belinya meningkat, maka pengeluaran masyarakat pun meningkat. Salah satunya adalah pengeluaran akan kebutuhan barang luar negeri, sehingga impor pun akan naik. Sedangkan kondisi yang kedua, ketika harganya, ingat rumus Irving Fisher, ketika MV sama dengan PT, ketika M-nya meningkat dan P-nya juga meningkat, seandainya dia sebanding ya dengan kenaikan dari jumlah uang beredar, maka real balance-nya akan tetap. Ya, daya beli masyarakat tetap, sehingga nanti pengeluaran masyarakat tetap dan impor pun tidak berubah atau tetap. Nah, ini tiga sudut pandang mekanisme yang kita bisa gunakan untuk menjelaskan dampak disequilibrium dari neraca pembayaran. Kita lanjutkan. Bagaimana jika nilai tukarnya adalah tetap? Ya, nilai tukarnya tetap. Ya. Nah, kita nanti bisa asumsikan seandainya dia surplus seperti apa dan defisit seperti apa. Nah, menurut David Hume, ketika defisit maka jumlah uang beredar turun. Ya, saya ulangi. Ketika defisit jumlah uang beredar turun. Kenapa kok bisa turun? Karena ketika defisit jumlah dolar kan menurun.
sehingga pemerintah itu harus mengurangi dolar itu. Dan ini maka jumlah uang beredarnya, emasnya turun. Ini ke David Hume, ini dianalogasikan dengan emas. Ya, sehingga harga domestik pun turun, harga barang impor naik. Ya, sehingga ekspor akan cenderung naik dan impor pun akan turun. Ya, kalau surplus maka jumlah uang beredarnya naik. Kenapa? Karena harus beli dolar dari masyarakat. Nah, sehingga nanti harga domestiknya naik, harga barang impornya turun, sehingga kecenderungannya ekspornya turun dan impornya naik. Kebalikannya dari dari kondisi defisit ya. Saya lanjutkan. Nah, ketika floating exchange rate ini bisa dijelaskan berdasarkan dua pendekatan. Yang pertama bisa devaluasi atau revaluasi. Ya, nanti devaluasi dan revaluasi itu jadi umpan balik untuk kalian jawab ya nanti di slide terakhir. Nah, salah satunya adalah devaluasi. Devaluasi itu kita menurunkan nilai mata uang domestik. Jadi kalau kita asumsikan rupiah terhadap dolar, maka nilai rupiah kita turunkan terhadap dolar. Artinya nanti nilai dolarnya lebih mahal. Ya, bisa $1 awalnya 10.000 menjadi $1 menjadi 12.000 atau 12.000 per $1 gitu ya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah agar mendorong ekspor. Ini kalian bisa jelaskan berdasarkan mekanisme harga ya, dan membatasi impor. Ya. Nanti yang kedua, mendorong penggunaan barang dalam negeri. Harapannya itu. Jadi ketika harga barang impor cenderung lebih mahal, maka harapannya masyarakat mensubstitusinya ke barang-barang dalam negeri. Nah, jika balance of payment ini equilibrium, maka diharapkan kurs akan stabil. Tujuannya adalah itu sebenarnya. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana efektivitasnya? Efektivitas kebijakan devaluasi. Maka berdasarkan Marshall-Lerner Index condition ya, kita bisa lihat seandainya elastisitas ekspornya plus elastisitas impornya itu lebih besar dari 1. Nah, ini dikatakan dia dapat memperbaiki balance of payment. Ya. Maka ketika elastisitas ekspor plus elastisitas impor lebih dari 1, maka harapannya ini balance of payment-nya dapat diperbaiki. Ya. Yang kedua, ini ketika elastisitas ekspor plus elastisitas impornya sama dengan 1, ini tidak merubah kondisi balance of payment. Ya. Nah, kalau kurang dari 1 ini memperburuk balance of payment. Ya. Harapannya nanti ketika devaluasi, harapannya ketika lebih dari 1 artinya apa? Elastisitasnya tinggi. Ya, elastisitasnya tinggi sehingga ini akan memperbaiki balance of payment. Nah, saya ulangi. Ya, ini kondisinya. Kenapa kita menghadapi J curve? Yang pertama karena permintaan awal itu biasanya sifatnya inelastis. Ya, inelastis. Contohnya seandainya Meksiko mengimpor barang X dan mengekspor barang Y ke Amerika. Maka ketika terjadi devaluasi, maka nilai tukar peso Meksiko ya terhadap dolar itu akan cenderung meningkat nilai tukarnya per dolarnya ya, artinya nilai pesonya itu akan cenderung turun ya. Sehingga barang untuk ekspor itu akan barang X ya yang kita impor, barang X akan cenderung naik dan barang Y akan cenderung turun harganya. Sehingga apa? Sehingga nanti cenderungannya adalah impornya menurun dan ekspornya akan meningkat. Dengan kata lain, permintaan terhadap barang X atau impor dia akan turun, dan permintaan kuantiti Y ya ini juga akan meningkat. Artinya ekspor dia akan meningkat. Ini sesuai dengan mekanisme harga. Kita lanjutkan. Nah, jika orang-orang Meksiko itu meminta barang X ini sifatnya inelastis, sehingga perubahan penurunan dari permintaan barang X itu akan cenderung lebih sedikit dibandingkan peningkatan dari harga barang X itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah importnya ini sama dengan tinggal kita kalikan, ini akan cenderung meningkat. Ya,
impornya akan cenderung meningkat. Ini yang terjadi. Begitu juga jika permintaan Y-nya inelastis, maka perubahan peningkatan barang Y itu akan lebih kecil dibandingkan perubahan penurunan nilai harga dari barang Y-nya, sehingga ekspornya akan cenderung jatuh. Nah, ini yang terjadi. Ya, harapannya memang elastis semua ya, sehingga sesuai dengan teori. Tapi ketika ini elastis, maka akan berubah kondisinya. Nah, bagaimana efek devaluasi jangka panjang, jangka pendeknya, jangka menengahnya? Nah, kita bisa amati berdasarkan hal ini. Yang pertama, jangka pendek. Ketika harga produk impor naik, maka akan terjadi expenditure switching. Ya, pengeluaran ada pertukaran pengeluaran. Yang awalnya beli barang impor itu akan mengkonsumsi barang domestik, sehingga harga domestik juga akan ikut naik. Nah, ini bisa menimbulkan resesi ketika kita melakukan devaluasi. Ya, devaluasi. Berikutnya, ketika jangka menengah, ini harapannya adalah bisa terjadi perbaikan kondisi neraca perdagangan, balance of trading atau balance of payment. Ya, dua-duanya diharapkan bisa terjadi. Nah, secara jangka panjang, tadi harapannya ada expenditure switching. Ya, konsumsi domestik, barang-barang domestik meningkat sehingga terjadi production switching. Awalnya itu diproduksi di luar negeri, diproduksi di dalam negeri, sehingga terjadi aliran modal masuk, cash inflow, ada capital inflow. Nah, ini harapannya struktur perekonomian akan membaik. Ini dampak dari devaluasi, market devaluasi. Nah, ini soal yang kalian harus jawab ya. Setidaknya ada 3 soal. Yang pertama, apakah ini maksud dengan devaluasi dan revaluasi? Ya. Yang kedua, kita akan dihadapi dengan menghadapi COVID-19 ya. Ini kondisi terakhir adalah terjadi kenaikan nilai mata uang dolar terhadap rupiah menembus sampai 16.000. Nah, ini akan diprediksi bisa menekan neraca pembayaran Indonesia. Salah satunya bisa dilihat dari beban cicilan dan bunga utang luar negeri yang meningkat. Sedangkan di sisi lain, daya beli masyarakat luar negeri juga menurun ya. Nah, sehingga nanti kinerja neraca modal perdagangan juga menurun. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, bagaimanakah dampaknya terhadap perekonomian Indonesia bisa dilihat dari yang pertama mekanisme harga, yang kedua mekanisme pendapatan, dan yang ketiga mekanisme moneter. Nah, kalian jelaskan bagaimana dampak kondisi ini terhadap perekonomian berdasarkan 3 mekanisme ini. Nah, yang kedua, berdasarkan kasus nomor 2, harapannya kalian bisa menentukan bagaimana kebijakan yang digunakan. Saya ulangi lagi, bagaimanakah kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi kondisi tersebut. Nah, harapannya kalian jelaskan mekanisme transmisi kebijakannya seperti apa ya, sehingga perekonomian membaik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.